Ikong and Risa Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ikong dan Risa. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat. Kali ini Ikong dan Risa sudah berada di kota Kinabalu, ibu kota dari negeri Sabah, Malaysia. Kita terbang dari Jakarta hampir 3 jam untuk mencapai kota Kinabalu ini. Rencananya kami akan melawat negeri jiran ini di negeri Sabah dan Sarawak. Untuk itu yang pertama kali kami lakukan, kami akan tinggal selama 4 hari di kota Kinabalu ini untuk menjelajahi beberapa objek yang memang sudah kami rencanakan. Oke, selamat menikmati perjalanan kami ini. Nah, itu apartemen kita di The Shore namanya. Nah, itu yang tadi kita udah bilang di sana pasar besar. Nah, ini pasar tradisional nih. Nah, itu Mas Ikong udah sampai sana. Jadi kita akan jalan terus sampai ke lampu merah sana. Baru nanti kita nyebrang ke pasar situ untuk cari makan di night market. Hari kedua kami menuju Tip of Borneo, tempat yang terletak paling utara di Pulau Kalimantan. Perjalanan ini menempuh jarak 180 km dalam 3 jam. Ini memang yang sudah lama kami impi-impikan untuk bisa mengunjungi Tip of Borneo. Akhirnya hari ini bisa terlaksana. Oke, sekarang kami di penghujung kota Kinabalu, yaitu penghujung kota Sabah. Di hadapan kita ini membezakan di sebelah kiri South China Selatan dan di sebelah kanan kita ialah Sulu. Di sana bagian Sulu, di sebelah kiri kita pula bagian China, dan di depan kita bapak kita daripada kota Indonesia. Say hello, hello. Salam dari Tip of Borneo. Yeah. Hari ketiga kami sempatkan untuk mengunjungi kota kecil Kudasang yang terletak di kaki Gunung Kinabalu. Kami pernah memimpikan untuk mendaki Gunung Kinabalu, tapi ini harus tertunda karena saya mengalami kecelakaan. Tapi kali ini kami ingin melihat Gunung Kinabalu dari kakinya sebelum nanti saya pulih dan bisa menaiki puncaknya. Mari kita nikmati Kudasang di kaki Gunung Kinabalu. Ini kita udah masuk ke bener-bener desa wisatanya Kudasang tuh. Kita bisa lihat bungalownya lucu-lucu tuh, bentuknya kayak di Eropa. Nih penginapannya kayak gini villa-villanya ya kayak di puncak lah, Ciwidey kali, kayak Ciwidey. Iya, ini Ciwidey-nya. Ini adalah Gunung Kinabalu yang kita harap-harapkan untuk bisa melihat dari dekat. Foto ini kita ambil pada waktu kita berangkat, tapi setelah sampai di kakinya ternyata kabut tebal sehingga Gunung Kinabalu bersembunyi di balik kabut. Ya, kali ini kami belum bisa
melihat Kinabalu dari jarak yang dekat. Oke, setelah kita ngopi di kafe tertinggi, Pak Kopi Tertinggi, dan saya tadi ada rapat dengan Suara, kami memutuskan untuk kembali ke Keke karena beginilah yang kita lihat. Kita hanya bisa berencana, Allah menghadiahkan yang terbaik buat kita, yaitu kita dikasih kabut yang tebal, jadi kemana-mana ngelihatnya kayak ngelihat dinding berwarna abu-abu. That's okay. Hari keempat kami terbang ke Sandakan. Kami sangat ingin melihat Sandakan Memorial Park. Itu tujuan utama kami. Dan kami memilih terbang karena jaraknya cukup jauh, sekitar 325 kilo kalau ditempuh lebih dari 8 jam. Tapi dengan pesawat kita hanya memerlukan waktu 45 menit. Dan tiketnya pun harganya relatif sangat murah, sekitar Rp300.000 saja. Jadi kita melakukan perjalanan pulang balik di hari yang sama. Kami hanya 6 jam di Sandakan. Oke, Sandakan Memorial Park ini dibangun untuk dedikasikan kepada 2.000 tawanan tentara Inggris dan Australia oleh tentara Jepang yang dipaksa kerja atau kerja paksa sampai meninggal dunia. Ada 2.000 tentara yang jadi korban di sini. Ini adalah tugu peringatannya. Setelah puas mengeksplor negeri Sabah, pada hari kelima kita terbang ke negara bagian yang lain dari Malaysia yang ada di Kalimantan, yaitu Sarawak. Kita langsung terbang menuju ibu kotanya, yaitu kota Kuching. Kita terbang sekitar 2,5 jam dari kota Kinabalu ke kota Kuching. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kami lebih bersemangat lagi. Oke, Chongchun, baik. Nanti kita mau makan. Wah, ini banyak mural lucu-lucu nih. Fast and Furious. Wah, ini ada tugu apa nih? Ini kota tuanya. Kita di Old Town-nya Waterfront. This is the Waterfront City ya? Sudah daerah ini udah. Sini pabrik bangunan. Iya, tuh ada bangunan-bangunan zaman dulu nih, udah nih. Tuh ya Allah, bagusnya. Ih, ayah lihat tuh depan bangunannya. Kayak di Pineng. Ih. Kucing. Oh iya, di patung kucing. Patung kucing. Ih. Lucu. Dimsum. Wah, gimana kesan-kesannya? Kayaknya makannya asik banget nih. Ya, kuahnya kental. Ini udangnya lumayan gede. Emang beda. Enak. Oke, siang ini kita lagi makan siang di Lapau. rumah makan yang namanya Lepau. Ya, ini khas makanan orang Ulu. Ya, ini Suku Iban. direkomendasi oleh Oza, Oza. teman seperjalanan. Oke. Ya, ini apa aja yang dimakan coba? Oke, ini namanya sayur midi belacan. Jadi itu semacam apa namanya? Sayur pakis ya, paku. Terus kita ada namanya ayam pansu Iban dish ya. Kemudian ada umai. Nah, ini sashimi yang udah dimodifikasi jadi makanan Iban. Lalu ada sayur terong asam. Yam yam.
Makasih Mbak Osa atas sarannya. Sedap. Sedap semua. Setelah 3 hari kami eksplor Kota Kucing dan sekitarnya, kami meninggalkan Kota Kucing menuju Singkawang. Perjalanan 6 jam. Dan ini merupakan perjalanan bis internasional karena kami harus melewati batas negara. Suatu pengalaman tersendiri, kita menaiki bis tapi lintas negara. Asik juga. Oke, jadi kita dapat tempat duduk enak nomor 1A, 1B, jadi paling depan, di belakangnya supir. Ini busnya gede banget, tapi nggak tahu kayaknya penumpangnya nggak terlalu banyak hari ini. Yes, nanti kita sebelum ke Singkawang lewatin Sambas juga. Bismillah. Ya Mas Ipong bagaimana? Pengalaman naik bis Antar negara. Salam dari Singkawang. Hore. Kami tinggal hanya semalam saja di Singkawang. Kami langsung melanjutkan perjalanan ke Pontianak untuk kembali terbang ke Jakarta. Ya udah keren banget ya, aku udah nggak ngenalin. Bapaknya seru. Gigias banget ini. Menjelang Imlek nih kayaknya ya. Iya. Imlek sama Lebaran sih, ketupat sama lampion itu dipasangin. Kalau malam indah banget ini. Kunjungan kami ke Pontianak kita tutup dengan bernostalgia di SD Negeri 14, tempat Risa dulu bersekolah. Ternyata bangunannya masih sama persis, masih utuh, bahkan jadi bangunan heritage, kenangan manis di Pontianak. Demikianlah ringkasan dari lawatan 9 hari kami ke Sabah dan Sarawak. Tentunya sangat menarik. Untuk video-video yang lebih detail bisa diikuti di tayangan kami selanjutnya. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.